Engkau telah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur, ya Bapa, Engkau tidak hanya memanggil kami, tetapi Engkau juga merawat kami. Kami bersyukur atas hari-hari yang telah boleh kami lalui, di mana kasih setia-Mu menyertai kami. Engkau anugerahkan kepada kami segala perkara yang perlu untuk hidup kami. Pagi hari yang istimewa ini, di dalam kebaktian istimewa ini, kami juga datang dengan rendah hati, mengucap syukur, menyembah dan memuji akan nama-Mu, di mana hari ini kami boleh mengalami pesta rohani bersama-sama dengan jiwa-jiwa dari alam barzakh. Kami bersyukur Bapa atas persekutuan ini. Tidak satu pun manusia Engkau lupakan, bahkan mereka yang menjauh dari Engkau, mereka yang tidak mau untuk mengikut Engkau, tidak satu pun Engkau lupakan. Engkau mengasihi mereka semua, Engkau menawarkan mereka keselamatan. Hari ini telah datang jiwa-jiwa dari alam barzakh menghadap mezbah-Mu yang hidup ini. Dengan rindu mereka menantikan keselamatan, untuk menerima prasyarat keselamatan di dalam sakramen. Ya Bapa, berikan mereka tenaga untuk dengan rendah hati dan penuh pengandalan meraih keselamatan yang Engkau sediakan. Ya Bapa, biarlah Engkau berkenan untuk mengutus para malaikat-Mu untuk berjaga-jaga dan melindungi kami di dalam kami merayakan kebaktian istimewa pada hari ini. Lindungilah ya Bapa sarana prasarana yang kami gunakan untuk kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang hari ini tidak dapat ambil bagian oleh karena pekerjaan dan tugas, oleh karena sakit, oleh karena perkara-perkara yang telah menghalangi mereka untuk dapat datang kepada mezbah-Mu yang hidup ini. Biarlah Engkau juga karuniakan segala kemurahan dan berkat bagi mereka semua. Ya Bapa, kini dengan rendah hati kami merindukan akan firman-Mu, nasihat-Mu, firman yang penuh kuasa untuk menuntun kami, memberi kami tenaga, melanjutkan perjalanan ziarah iman kami sampai pada hari kedatangan Tuhan. Biarlah Bapa, firman-firman-Mu masuk dalam hati sanubari kami, mengerjakan dan mendorong kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Persekutukan Bapa doa kami dengan rasul kepala dan kelompok rasul yang mempersiapkan kami semua untuk layak dan patut bagi hari kedatangan Putra-Mu. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat datang di dalam rumah Allah. Hari ini kita akan mendengarkan nas Alkitab mendasari firman untuk kebaktian istimewa hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai dengan 29. Demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Demikian dipersilakan.
Terima kasih untuk paduan suara yang luar biasa indah. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita datang ke dalam rumah Allah. Marilah kita dengan sepenuh hati menyembah dan memuji Allah. Kita dengan sepenuh hati mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah telah merancang sebuah rancangan keselamatan yang akal pikiran manusia tidak akan pernah dapat menjangkaunya. Sebuah karya keselamatan yang dirancang oleh Allah semenjak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Manusia ini Allah berkehendak agar manusia dapat kembali kepada Allah. Allah merancang sedemikian rupa, Allah mengutus putranya, Allah Putra, menjadi manusia, hadir di tengah-tengah umat manusia. Menjadi manusia berarti mengalami bagaimana penderitaan, kemalangan, kesusahan yang harus dihadapi oleh manusia. Yesus telah menjalani sebagai manusia yang sejati. Bahkan ia harus menderita dan wafat di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah karya keselamatan Allah menjangkau semua umat manusia di bumi atau mereka yang telah berada di alam barzakh. Bagi Allah adalah sama. Dimensi ini tidak dapat membatasi di dalam Allah mengerjakan karya keselamatannya. Hari ini hari yang istimewa, karena tidak hanya kita, aku dan saya yang masih hidup di bumi ini, tetapi bersama-sama dengan jiwa-jiwa dari alam barzakh, mereka yang telah meninggal dunia mendahului kita semua. Hari ini mereka mendengar panggilan Allah, bahwa Allah menawarkan kepada mereka keselamatan. Allah menawarkan kepada mereka sakramen yang menjadi prasyarat untuk kelahiran baru, yakni baptisan kudus dan kematerian kudus. Baptisan kudus dengan air dan roh, dan juga perayaan perjamuan kudus. Hari ini melalui jawatan rasul yang telah menerima tugas dan memiliki otoritas dari Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, memberikan otoritas itu, memberikan tugas itu kepada kelompok rasul sampai akhir zaman. Hari ini para rasul melakukan sebuah tugas mulia dari Tuhan, yakni untuk menyalurkan sakramen bagi jiwa-jiwa yang telah datang dari alam barzakh, agar mereka juga mengalami keselamatan, agar mereka terbilangkan menjadi calon-calon pengantin perempuan Sang Kristus yang kelak pada hari kedatangannya mereka juga akan diangkat untuk dapat masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam nas Alkitab, Tuhan Yesus menggambarkan hubungan dirinya dengan manusia, dengan orang-orang percaya khususnya. Tuhan menggambarkan hubungannya seperti seorang gembala yang baik dengan domba-dombanya. Gembala yang baik, sebuah hubungan yang mesra dengan domba-dombanya, yang senantiasa memeluk, yang senantiasa melindungi, senantiasa menjaga dengan sepenuh hati. Rasul Paulus mengungkapkan hubungan ini, saudara-saudari yang terkasih, dengan menyatakan bagaimana hubungan yang mesra ini, ketulusan hati Yesus untuk mengasihi domba-dombanya, bahkan ia sampai mengorbankan dirinya di kayu salib, bahkan sampai mati. Saudara-saudari yang terkasih, demikian hubungan yang sangat mesra. Yesus menempatkan dirinya sebagai gembala yang baik, dan orang-orang percaya digambarkan sebagai domba-domba Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kebaktian istimewa bukan
hanya sebuah waktu untuk kita mengenal jiwa-jiwa yang telah berada di alam basa. Bukan hanya sebuah waktu untuk mengenang dan berdoa untuk mereka yang telah meninggal dunia. Tetapi lebih daripada itu, secara rohani kita dapat melihat dan bersyukur bagaimana jiwa-jiwa dari alam barzakh ini benar-benar mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk membukakan bagaimana kita dapat menjangkau akan apa yang sedang Allah kerjakan pada hari ini, perlu kami sampaikan bahwa hari ini Rasul Distrik kita yang terkasih bersama-sama dengan para Rasul Indonesia memimpin kebaktian istimewa di sidang kedua dengan Rasul Distrik kita yang terkasih yang di dalam otoritasnya hari ini melaksanakan kebaktian istimewa, menyalurkan sakramen baptisan kudus dengan air dan roh dan juga perjamuan kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kepada firman bahwa Tuhan Yesus Kristus menggambarkan orang-orang percaya sebagai domba-dombanya. Di dalam bagian pertama dari naskah Alkitab dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tuhan Yesus mendefinisikan, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mereka yang menjadi domba-domba Kristus adalah domba-domba yang mendengarkan suaranya, yang mendengarkan suara Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, domba-dombaku tidak akan mendengarkan panggilan yang lain, tidak akan mendengarkan suara-suara yang lain, bahkan mereka akan lari. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, orang-orang percaya yang adalah domba-domba Kristus hanya mendengar suara Tuhan saja sebagai gembala, sebagai pelindung, sebagai penjaga kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya ulangi bahwa domba-dombanya yang disebut domba-dombanya oleh Yesus adalah orang-orang yang merespon, yang mendengar suara Tuhan. Dan ketika Tuhan menyampaikan suaranya, saudara-saudari yang terkasih, di manakah domba-domba Tuhan? Di manakah orang-orang percaya dapat mendengarkan suara Tuhan? Suara Tuhan adalah firman, firman kebenaran. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, adalah kebenaran. Terlepas apakah oleh manusia kemudian dipelajari, oleh manusia kemudian dikritisi, tetapi terlepas dari semua itu, firman Tuhan adalah kebenaran. Maka pada hari ini secara istimewa kita juga bersyukur, saudara-saudari yang terkasih, bahwa jiwa-jiwa dari alam barzakh hari ini datang. Mereka mendengarkan firman Allah. Firman Allah adalah nasihat. Firman Allah adalah sebuah tindakan. Kita mengenal dalam kebaktian-kebaktian bagaimana firman Allah yang merupakan tindakan keselamatan Allah. Pertama, tatkala firman pengampunan dosa dinyatakan kepada kita. Kini dosa-dosamu diampuni. Ini adalah firman dari Roh Kudus yang penuh kuasa, saudara-saudari yang terkasih, yang dinyatakan bagi barang siapa, bagi orang-orang yang menerima dan percaya. Kemudian firman berkat di dalam kebaktian-kebaktian juga dinyatakan kepada kita. Firman hidup yang merupakan nasihat-nasihat, pengajaran, petunjuk juga kita dengar di dalam kebaktian-kebaktian. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa hari ini jiwa-jiwa dari alam barzakh juga telah mendengar firman itu dan mereka berkomitmen, mereka mengambil sebuah keputusan untuk mendengar, percaya, dan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, itu berarti menerapkan pengajaran-pengajarannya. Tetapi bukan sebatas itu, saudara-saudari yang terkasih, mengikut Tuhan itu bukan hanya
menerapkan ajaran-ajarannya sebagai bukti, sebagai tanda bahwa orang-orang percaya itu melakukan ajaran Tuhan. Tetapi mengikut Tuhan itu juga berarti menerapkan ajaran-ajaran Tuhan sebagai standar hidup dan standar di dalam orang-orang percaya menjalani kehidupannya. Standar hidup dan standar pikiran orang-orang percaya. Apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, untuk dapat diselamatkan, orang harus percaya dan mengandalkan Allah berdasarkan firman-Nya. Termasuk juga mereka dari alam bangsa. Mungkin ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka masih memiliki harapan, masih memiliki keinginan, dan ketika mereka dipanggil, mereka meninggalkan dunia, harapan-harapan itu belum mereka dapatkan. Tetapi terlepas dari itu, saudara-saudari yang terkasih, mereka akan tetap menerima dan mengalami keselamatan sepanjang mereka percaya dan mengikut Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam bagian yang selanjutnya bahwa Yesus mengenal domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengenal setiap orang secara pribadi. Ia mengenal baik secara pribadi domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Dia juga memiliki kuasa untuk dapat mengenali setiap orang. Setiap orang dikenali oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Ia mengetahui apa yang menjadi masa lalu mereka. Ia mengetahui apa yang saat ini mereka alami. Ia juga mengetahui apa yang akan terjadi di dalam masa yang akan datang mereka. Jiwa-jiwa dari alam bangsa, Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka alami, saudara-saudari yang terkasih. Dan Ia mengetahui pikiran, keinginan, dan juga pergumulan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana jiwa-jiwa yang ada di alam bangsa ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka masih memiliki harapan-harapan, keinginan-keinginan, pergumulan-pergumulan yang belum terjawab. Bisa hal-hal yang sedemikian mengikat mereka. Bisa keinginan-keinginan menjadi sebuah pergumulan bagi mereka. Mereka tidak dapat terlepaskan. Tetapi oleh doa-doa perantara orang-orang percaya, Allah memberikan kepada mereka tenaga untuk dapat mendengarkan panggilan kasih Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Dan sebagaimana tadi disampaikan, Allah tidak pernah melupakan siapapun. Meskipun saat ini mereka di alam bangsa ada di dalam tempat yang gelap, mereka dibelenggu oleh pengajaran, oleh keinginan, oleh kuasa, oleh dosa akibat perbuatan-perbuatan mereka, mereka dapat dibebaskan. Mereka dapat mengalami keselamatan, dan dengan menerima sakramen, saudara-saudari yang terkasih, mereka akan mengalami keselamatan yang permanen. Mereka akan mengalami keselamatan yang bersifat langgeng. Dikatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat merebut domba-domba Kristus dari Tuhan, selain oleh karena kehendaknya sendiri. Tidak ada kuasa apapun, saudara-saudari yang terkasih, bagi mereka orang-orang yang telah percaya dan mengikut dan memutuskan untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya dikatakan bahwa Bapakku lebih besar dari segala-galanya. Kita mengenal siapakah Allah yang menjadi Bapa surgawi kita, saudara-saudari yang terkasih. Ia selain Maha Kasih, Ia juga adalah Maha Kuasa. Allah di dalam kemahakuasaannya melakukan apa yang Ia kehendaki. Demikian pula Allah Putra, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi.
Yesus Kristus, saudara-saudari yang terkasih, juga memiliki kuasa sebagaimana Allah Bapanya di surga. Apa yang Ia kehendaki, saudara-saudari yang terkasih, jadi untuk menggenapi kehendak Bapanya di surga, itu juga tidak dapat dihalangi oleh kuasa apapun. Kuasa kejahatan tidak dapat menghentikan atau menunda perkembangan dari karya rencana keselamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat bagaimana secara Alkitab dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, bagaimana ketika Allah berkehendak, tidak ada apapun yang dapat menghalangi, apalagi menunda. Rencana Allah itu akan tetap berjalan dengan sempurna. Demikian pula rencana keselamatan Allah untuk jiwa-jiwa dari alam barzah juga akan dapat berjalan. Sepanjang saudara-saudari yang terkasih, ini adalah hal yang penting untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia, untuk jiwa-jiwa yang ada di alam barzah, agar mereka juga memiliki kerendahan hati dan pengandalan kepada Allah. Itulah syarat untuk mereka dapat mengalami keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merasakan sukacita ini karena mereka akan bersama-sama dengan kita dalam sebuah pesta rohani, pesta nikah sang anak domba setelah Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menjemput kita. Ini sebuah masa depan yang bersama-sama kita nantikan, baik kita yang masih hidup di bumi ataupun mereka yang telah berada di alam barzah. Bukan hanya mereka yang hari ini mengalami keselamatan, saudara-saudara yang terkasih, tetapi juga orang-orang terkasih kita. Apakah itu mereka orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, atau mungkin orang-orang yang pernah memusuhi kita, tetapi mereka telah menjadi bagian dari Kristus, mereka telah mengikut Kristus, mereka akan bersama-sama dengan kita di dalam kemuliaan Tuhan. Sukacita ini biar tetap bertumbuh di dalam hati kita. Kita menantikan apa yang sedang kita tuju, persekutuan yang kekal dengan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak akan mempersiapkan sebuah nyanyian untuk meratakan jalan bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Kristen itu juga menyatakan apa yang diinspirasi Roh Kudus. Anak-anak akan meratakan jalanannya di dalam paduan suara. Banyak terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Allah telah memberikan suatu kemurahan yang tentunya kepada kita anak-anak Allah yang masih menempati di bumi ini. Dan hari ini juga Allah telah memberikan satu kemurahan untuk jiwa-jiwa yang di dalam sana. Kurang dari seminggu
kepada kita diingatkan untuk kita menyatakan kasih kita untuk jiwa-jiwa yang dalam barzah, di mana kita berdoa agar jiwa-jiwa yang dalam sana boleh untuk menerima kemurahan Allah yang pada saat ini telah ditetapkan dalam pekerjaan para rasul, karena hanya para rasul lah yang mempunyai otoritas memberikan kemurahan Allah dengan berkat-berkat dengan sakramen di dalam baptisan kudus dan perjamuan kudus. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini merupakan suatu karya keselamatan Allah yang diberikan kepada mereka yang telah ada dalam barzah. Namun kepada mereka hendaknya tetap untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang baik yang mengarahkan mereka untuk mendapatkan keselamatan. Saudara dan saudariku yang terkasih, 3 hal yang hendaknya dapat dikerjakan oleh jiwa-jiwa yang dalam sana. Yang pertama, mendengar, percaya, dan mengikuti. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Setelah jiwa-jiwa yang dalam sana mengerjakan sesuatu yang baik, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, percaya dan mengikut. Tuhan kita Yesus Kristus mempersiapkan suatu anugerah yang besar, bagaimana Tuhan Kristus menyatakan di dalam nasihat yang kita bersama-sama hari ini, di mana Tuhan akan memberikan suatu keselamatan yang kekal dan kepada mereka tidak mengalami suatu kebinasaan. Saudara dan saudara yang terkasih, ini merupakan kemurahan Allah, kemurahan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada jiwa-jiwa yang di dalam sana, dan menjadikan kepada mereka akan mendapatkan suatu kemuliaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, banyak prasyarat yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang di dalam sana. Yang pertama, mereka mendengarkan firman Allah, menerima baptisan Roh Kudus, pemakaian kudus, dan perjamuan kudus. Saudara dan saudara terkasih, 2 hal baptisan kudus hanya dapat diterima 1 kali. Dengan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh para rasul Tuhan, mereka memanggil 2 hamba Allah. Di sana kita dapat menyaksikan bagaimana hamba Allah ini menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang ada perjamuan kudus. Ini dinyatakan oleh jawatan imam. Saudara dan saudara terkasih yang mewakili jiwa-jiwa yang di dalam sana mendapatkan suatu keselamatan. Saudara dan saudara yang terkasih, hal ini hanya dapat dikerjakan oleh pekerjaan para rasul Tuhan. Saudara dan saudaraku yang terkasih, semoga hal ini menjadikan suatu kesukaan kebahagiaan untuk jiwa-jiwa yang di dalam sana dan terlebih kepada kita, karena kepada kita kelak akan dipersatukan menjadi sidang jemaat Tuhan untuk mendapatkan suatu keselamatan. Saudara dan saudara yang terkasih, semoga apa yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam penurunan Allah yang begitu besar hari ini dapat diambil dan bermanfaat untuk jiwa-jiwa yang dalam sana untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita nyanyikan pujian nomor 167 untuk mengatakan 1 ayat.
Saudara dan Ibu yang kasih, hari ini kita bersama-sama kita merayakan kebaktian istimewa yang terakhir di tahun 2020 ini. Saudara dan saudara yang terkasih, kebaktian istimewa bukan hanya kita itu mengenang kembali bagi jiwa-jiwa yang ada dalam bangsa, dan juga kita mendoakan bagi jiwa-jiwa yang di alam bangsa. Ini lebih lagi bahwa kita ingin memberikan suatu kesempatan bagi jiwa-jiwa yang ada di alam sana untuk dapat diambil bagian di dalam kemudahan Allah, di dalam sakramen, yaitu melalui kelompok para rasul. Saudara dan saudara yang terkasih, dengan demikian hendaknya juga bagi jiwa-jiwa yang di alam sana yang pada saat itu juga datang di dalam mesbah kemuliaan Allah, hendaknya mereka juga bukan hanya datang, tapi hendaknya mereka itu merespon daripada suara Sang Gembala, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru penyelamat. Saudara dan saudaraku yang terkasih, semoga hari ini juga jiwa-jiwa tersebut juga dapat mendengarkan dan juga merespon suara-suara itu, yaitu melalui firman-firman Allah yang disampaikan melalui kelompok para rasul dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara dan saudara yang kasih, saya juga dapat mengambil suatu hal yang sangat di situ yang mungkin kalau kita perhatikan ini merupakan suatu penghiburan bagi modal saya dan juga bagi jiwa-jiwa yang ada di dalam sana. Karena Yesus di situ atau Sang Gembala tersebut mendengarkan suara-suara daripada domba-dombanya. Saudara dan saudara kasih, di depan juga telah disampaikan bahwa Sang Gembala itu Yesus di situ mengetahui keadaan domba-domba tersebut, baik domba yang masih ada di muka bumi ini, bahkan juga domba yang ada di dalam bangsa, mengenal akan situasi keadaan sang domba tersebut. Saudara dan saudara terkasih, sehingga hal ini juga merupakan suatu penghiburan bagi saudara saya dan juga bagi jiwa-jiwa yang ada di alam sana, yang mungkin mengetahui dengan keadaan-keadaan yang mereka alami, dan juga keinginan-keinginan, apalagi keinginan bagi jiwa-jiwa yang ada di alam sana ketika yang masih hidup di bumi. Ia juga ingin menerima kemudahan dan juga menerima keselamatan dari Yesus, namun karena beberapa hal yang mungkin menghalangi mereka, yang mungkin faktor lingkungan, faktor keluarga dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak dapat menerimanya. Namun Yesus atau Sang Gembala di situ mengetahui keadaan mereka tersebut. Saudara dan saudari yang terkasih, sehingga ini merupakan suatu penghiburan jiwa-jiwa tersebut. Yesus mengetahui keadaan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih,
Semoga melalui rombongan Al-Rasul hari ini jiwa-jiwa tersebut dapat menerima kemudahan dan juga dapat menerima sakramen-sakramen. Ini merupakan suatu prasyarat untuk mereka dapat mengalami suatu keselamatan. Mari kita bersama-sama kita ingin memberi kesempatan bagi mereka. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Bisul Basikun juga menegaskan bahwa firman hari ini adalah sebuah penghiburan, terutama bagi jiwa-jiwa yang telah berada di alam barzakh, bahwa mereka hari ini bersukacita karena mereka tidak dilupakan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat merenungkan bagaimana jiwa-jiwa atau orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka dilupakan oleh orang-orang yang dikasihinya. Entah itu orang tua mereka, entah itu keluarga mereka, saudara mereka, tidak pernah berdoa untuk mereka, tidak pernah mengingat mereka. Bahkan mungkin hanya mengingat mereka ketika ada urusan-urusan. Mungkin mereka dilupakan oleh orang tua mereka ketika mereka telah meninggal dunia karena kehidupan mereka tidak dikehendaki oleh orang tua mereka. Saudara-saudari yang terkasih, betapa menderitanya jiwa-jiwa ini. Tetapi dikatakan tadi sebuah penghiburan yang luar biasa. Mereka hari ini mendengar bahwa Tuhan tidak melupakan mereka, Tuhan memanggil mereka, Tuhan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Datanglah kepada Mezbah Allah. Mereka akan diterima dengan sukacita. Mereka akan dipeluk oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, ini juga penghiburan bagi engkau dan saya yang masih hidup di bumi ini. Ternyata saudara-saudara kita, teman sahabat kita, atau mungkin orang-orang yang tidak kita kenal, mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka dibebaskan dari kegelapan dan mereka akan mengalami kebahagiaan yang bersifat langgeng. Mereka akan menerima keselamatan yang langgeng bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat kita bersukacita saat ini? Apa yang menjadi kunci kebahagiaan dan sukacita kita atas keselamatan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Pada konteks yang lain, Tuhan Yesus menempatkan dirinya bukan sebagai gembala, tetapi sebagai domba. Ketika Yesus menjalani kurbannya di kayu salib, Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai domba sembelihan, domba pengorbanan, domba kurban untuk menebus dosa-dosa orang-orang percaya. Siapakah mereka? Adalah kita. Yesus menempatkan dirinya sebagai domba, menderita dan wafat di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Apa pentingnya kurban Yesus? Tanpa kurban Yesus tidak ada seorang pun manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena mereka masih hidup dalam dosa, tetapi melalui kurban Yesus dosa-dosa mereka ditebus, meskipun mereka harus memikul salibnya untuk dapat sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian karya keselamatan Allah yang sedang dikerjakan untuk kita semua, untuk kita yang masih di bumi, apapun untuk mereka yang telah ada di alam barzakh. Tetapi satu yang pasti, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa setia sampai akhir, kepada mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Apa mahkota kehidupan? Hidup bersama-sama di dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan bersama dengan semua domba-domba Kristus, yakni orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus. Semoga itu kita alami dan Allah tetap memberikan kepada kita tenaga, termasuk mereka yang datang dari alam barzakh, untuk tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ini tiba waktunya untuk kita sampai pada pusat kebaktian, mengalami kemurahan Allah, yakni di dalam penikmatan perjamuan kudus. Kita ingin menerima tubuh dan darah Yesus Kristus di dalam roti dan anggur yang telah disediakan. Biarlah Allah memberkati dan kita dapat
mengalaminya dengan patut. Untuk mempersiapkan diri, marilah kita nyanyikan pujian pertobatan nomor 57, bait yang kedua. Kita ingin berdiri dan berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas tugas pengutusku Rasul, kukabarkan kepadamu kabar gembira di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dosa-dosamu diampuni, serta damai dari Dia yang telah bangkit menyertaimu. Amin. Amin. Allah kasih, Allah kemurahan, Bapa surgawi kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau telah menerima kami apa adanya. Engkau menghibur dan menguatkan kami. Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami boleh merayakan pesta rohani bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang telah datang dari alam barzakh. Kiranya banyak jiwa mengalami keselamatan pada hari ini. Kami bersyukur Bapa atas karya para rasul. Pintu keselamatan dibukakan untuk jiwa-jiwa dari alam barzakh. Demikian pula dari pekerjaan para rasul, kami semua dipersiapkan untuk layak dan patut bagi hari kedatangan Putra-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur atas jasa Tuhan Kristus yang telah menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kini kami mohon kepada Engkau ya Allah Roh Kudus, hadirlah secara aktif untuk kami dapat menerima tubuh dan darah Yesus Kristus di dalam perjamuan kudus, di dalam roti dan anggur yang diberkati. Biarlah kami dapat menerima, mengalami, merayakan perjamuan kudus dengan layak dan patut. Dengarkan Bapa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kini kita akan merayakan perjamuan kudus. Kini meja Tuhan gelasnya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kususikan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dan kutaruhkan di atasnya kurban Yesus Kristus yang tunggal berlaku untuk selama-lamanya. Karena Tuhan mengambil roti dan anggur, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Makanlah dan minumlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Amin. Tubuh dan darah Yesus diberikan. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. 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 Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengiringi caranya perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita memuji dengan pujian nomor 222. Kini Tuhan mengundangmu ke perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Tubuh dan darah Yesus diberikan. Tubuh dan darah Yesus diberikan.
Saudara-saudari yang terkasih, ini tiba waktunya untuk kita menyampaikan doa perantara kita untuk jiwa-jiwa dari alam bangsa. Hari ini mereka telah datang ke hadapan Mezbah Allah dengan sebuah kerinduan untuk mengalami, untuk menerima sakramen sebagai prasyarat kelahiran baru. Mereka akan menerima baptisan kudus, mereka akan menerima kementerian kudus, dan mereka akan di mana baptisan dan kementerian hanya sekali mereka terima, tetapi mereka akan merayakan perjamuan kudus berulang-ulang sebagaimana kita. Agar apa? Agar kita senantiasa memiliki tenaga untuk melanjutkan siaran perjalanan kepercayaan kita sampai Tuhan datang. Kini kita akan mendengarkan terlebih dahulu musik dan solo untuk membukakan hati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita sampaikan doa pertama kita. Allah Bapa surgawi kami, Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di dalam surga. Ya Bapa, pada kesempatan yang sangat indah dan berbahagia ini, bersama-sama kami di dalam sidang Jumat ini mempersembahkan ucap syukur kehadirat-Mu. Kami boleh merayakan pesta bersama-sama dengan jiwa-jiwa dari alam bangsa. Kami bersyukur, ya Bapa, oleh karena kurban Yesus Kristus yang telah menderita dan wafat di kayu salib, menjadi keselamatan, bahkan jiwa-jiwa yang telah berada di alam bangsa, mereka juga dapat menerima akan keselamatan itu. Kami bersyukur, ya Bapa, meskipun mereka telah berada di sana di alam barzah, tetapi mereka tetap tidak terlupakan. Engkau mengasihi mereka. Kami juga bersyukur di mana Engkau membuka jalan masuk yang terbuka lebar untuk keselamatan bagi mereka. Kami juga bersyukur, ya Bapa, karena jiwa-jiwa ini
yang sebelumnya mereka jauh dari Engkau boleh mendekat dan memiliki persekutuan yang kekal dengan Engkau. Kini kami bersama-sama juga mohon kehadirat-Mu ya Bapa, agar mereka semua jiwa-jiwa yang hari ini mengalami banyak sukacita, kemurahan dan keselamatan dapat tetap percaya dan menerima Injil, dan mereka dapat memahami akan pentingnya jawatan Rasul untuk keselamatan mereka. Kami juga berdoa agar kiranya mereka memiliki dan menerima tenaga surgawi untuk dengan pengandalan dan kesungguhan dan kerendahan hati mereka tetap mendekat, tetap mereka menjadi anak-anak-Mu yang setiawan, agar kelak mereka boleh layak dan patut pada hari kedatangan Putra-Mu. Dan ya Bapa, Engkau mengetahui menjadi kerinduan kami anak-anak-Mu untuk kelak kami dapat dijumpakan, disatukan di dalam persekutuan yang kekal dengan Engkau untuk selama-lamanya. Ya Bapa, dengarlah doa permohonan dan sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sidang jemaat masih berdiri, kita dengarkan musik. Terima kasih. Mari kita akhiri kebaktian ini dengan doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Baik, tetaplah kami bersyukur, bersukacita ya Bapa, karena kami tidak mendapatkan apa yang tidak tersedia di bumi ini, yaitu sukacita surgawi. Kami bersyukur pada hari ini boleh bersama-sama di dalam persekutuan dengan jiwa-jiwa dari alam bangsa. Kami menjadi satu kesatuan sidang jemaat-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur berbahagia boleh juga mengenang dan berdoa untuk mereka. Mereka juga berdoa untuk kami, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kami tetap memiliki tenaga untuk sampai pada hari kedatangan Putra-Mu. Ya Bapa Allah kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu, pelayanan-Mu pada hari ini dalam kebaktian istimewa ini. Jiwa-jiwa yang merindukan, yang telah mengambil keputusan untuk percaya dan mengikut hari ini mengalami anugerah-Mu. Kini Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kebaktian telah usai, kami mohon perlindungan para malaikat-Mu di dalam perjalanan kami pulang. Yang jauh maupun yang dekat Bapa, kami mohon perlindungan-Mu agar kami beroleh keselamatan sampai di rumah kami masing-masing. Berkati juga di dalam hari-hari kami yang akan datang, di dalam pekerjaan kami, usaha kami,
kegiatan dan aktivitas kami berkatilah semua. Anak-anakmu, kaum mudamu, para orang tua, bahkan mereka yang telah jompo dan lanjut usia. Berkati dan lindungilah kami senantiasa. Ya Bapa, kami berdoa bersama saudara kami, keluarga kami, anak-anakmu semua yang ada di perantauan di luar negeri, di daerah-daerah misi, bahkan mereka yang tinggal dan hidup di tempat peperangan, ya Bapa. Lindungilah mereka senantiasa, jagalah mereka dengan perlindungan para malaikatmu siang dan malam, agar mereka senantiasa mengalami keselamatan. Ya Bapa, berikan kami tenaga untuk kami menantikan kedatangan putramu. Kini kami mencari persekutuan seerat-eratnya di dalam jiwa dengan rasul kepala dan kelompok rasul. Biarlah kami boleh dipersiapkan untuk mengalami harimu yang menyukakan. Ya Bapa, bersama-sama kami mohon pendekkanlah waktunya, utuslah putramu Tuhan Yesus Kristus untuk segera datang menyentuh kami. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita telah mengikuti ya, mohon maaf ada yang terlewatkan. Untuk mengakhiri kebaktian ini, marilah kita memuji dengan nyanyian penutup nomor 337 ayat yang pertama. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sebuah paduan suara.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini ya secara rohani kita benar-benar merasa bahagia, bersukacita telah merayakan kebaktian istimewa. Tentulah kita terus berdoa agar jiwa-jiwa yang telah hari ini mengalami kemurahan Allah, menerima sakramen, mereka juga tetap menjaga iman mereka sebagaimana kita harus terus bergumul dan berjuang sampai kedatangan Tuhan. Dan terima kasih yang telah mempersiapkan, ambil bagian mempersiapkan untuk kebaktian istimewa hari ini, yang telah meramai bunga cukup indah dan paduan suara musik. Terima kasih juga Mas Denny ya dari Cilacap, saudara kita juga membantu untuk persiapan paduan suara dan musik. Dan terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berjumpa pada kebaktian istimewa berikutnya di tahun 2026. Ya, karena tadi disampaikan hari ini merupakan kebaktian istimewa yang terakhir dan Rasul Distrik memimpin kebaktian istimewa di Sidang Pesu Yogyakarta, dan dia juga akan hadir di tengah-tengah kita nanti di bulan Desember tanggal 18. Kita juga akan bercengkrama dengan beliau di dalam sebuah pelayanan kebaktian. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Banyak sukacita, banyak berkat. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi pada kebaktian yang akan datang. Tuhan memberkati. Cepetan matiin.